Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan segala macam aktivitas, langkah baiknya kita awali semuanya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang saatnya pembelajaran daring, materi dari pelajaran PJOK, yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, materi kita kali ini adalah bab 5 mengenai kebugaran jasmani. Sebelum kita masuk ke materi kebugaran jasmani, coba, udah pada sholat wajib belum? Kenapa saya nanyain sholat wajib? Karena lihat, meskipun di buku PJOK yang pertama dinyatakan adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman. Nah, karena di sekolah SMK Madani dan SMK Madani 2 ini yang bersekolahnya mayoritas dan semuanya 100% beragama Islam, makanya saya tanya, sudah pada sholat wajib belum? Kemudian yang selanjutnya di kompetensi inti, yang pertama itu lihat, selalu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ini pelajaran olahraga loh, ya. Jadi jangan menyepelekan tentang agama. Semua pelajaran ada sangkut pautnya dengan agama. Yang belum sholat, sholat dulu. Yang udah sholat, kita lanjutkan. Tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu apa sih? Ya. Kebugaran jasmani itu, nih, di buku PJOK ini dijelaskan bahwa kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya. Kemudian komponen kebugaran jasmani itu apa aja? Yang pertama, kelentukan. Kedua, keseimbangan. Ketiga, kecepatan. Keempat, kelincahan. Kelima, kekuatan. Kelentukan itu apa? Kelentukan adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerak secara maksimal. Jadi kalau untuk mengetes kelentukan kalian, biasanya dengan cara mencium lutut kalian, tapi kakinya harus lurus. Itu ada alatnya. Kemudian keseimbangan. Yang kedua, apa? Merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Saat seperti apa? Misalkan kamu saat berdiri dengan satu kaki, terus melakukan gerakan seperti pesawat terbang, bisa nggak seimbang? Kemudian kecepatan. Apa itu kecepatan? Adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Lari contohnya, maraton, berenang, siapa yang lebih cepat, dia yang menang. Dengan ketentuan gerakannya harus benar. Kemudian yang keempat, kelincahan. Merupakan kemampuan merubah arah dengan cepat. Contohnya, ketika kalian berlari zigzag menggunakan kones, ya. Lari kanan kiri, bukan hanya lurus. Dan lain-lain. Kemudian kekuatan. Kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Nah, ini yang akan kita bahas. Tentang kekuatan. Oke, sekarang tentang kekuatan. Kekuatan yang kita bahas kali ini bisa menggunakan alat, yaitu contohnya di fitness center, itu menggunakan beban. Tapi untuk materi kita kali ini tanpa menggunakan alat. Contohnya seperti apa? Seperti push up. Push up itu gunanya untuk apa? Yang pertama pasti untuk kesehatan. Push up
akan melatih otot bagian tricep. Tricep itu otot lengan bagian belakang. Kalau bagian depan itu tricep, bagian belakang adalah tricep. Itu yang utama. Kemudian untuk sekundernya, push up akan melatih otot bagian dada. Caranya seperti apa untuk melakukan push up? Yang standar itu yaitu tangan berada di depan dada, diberi jarak sekitar 1 jengkal, kemudian kakinya lurus ke belakang dari mulai kepala sampai kaki itu lurus, nggak ada yang bengkok-bengkok. Jadi ujung kaki, ya, ujung kaki, bagian jempol, bagian jari, atau bagian ujung sepatu itu menyentuh lantai bagian belakang. Jadi posisi badan dari kepala sampai belakang itu lurus. Kemudian caranya lakukan dorongan menggunakan tangan ke atas sampai tangannya hampir lurus, jangan terlalu lurus, ya, hampir lurus. Kemudian balik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Lakukan itu berulang-ulang. Bisa? Nah, kemudian yang menyentuh lantai merupakan bagian tubuh dari telapak tangan dan kaki itu sendiri. Nggak ada bagian lutut itu atau bagian perut, nggak ada yang boleh menyentuh lantai sama sekali. Kayaknya bisa ya, mudah ya. Kemudian yang berikutnya setelah push up yaitu sit up. Sit up caranya seperti apa? Terus kegunaannya untuk apa selain untuk kesehatan? Kalau push up untuk tricep dan chest, kalau untuk sit up itu melatih otot bagian perut atau istilahnya abdominal. Abdominal ini di sini bagian perut. Kalau ada yang kotak-kotak itu biasanya karena sit up atau latihan perut yang lain. Caranya sit up seperti apa? Nah, kalian bisa tidur terlentang menghadap ke atas. Lutut kalian diangkat ke atas. Terus tumit kaki nempel. Bagian kaki nempel, tumitnya hampir menyentuh bagian bokong. Jadi mungkin sejengkal lah. Kalau enggak hampir menyentuh ya sejengkal dari bokong. Terus telapak kakinya menyentuh lantai, kemudian punggung juga menyentuh lantai. Kemudian tangan tidak boleh ada di belakang kepala. Karena apa? Nanti yang harusnya yang narik adalah perut, ini tangan ngebantuin. Malah nggak maksimal kerjanya. Kalau nggak juga bisa terjadi cedera otot karena memaksakan kepalanya diangkat sedangkan badan nggak kuat. Seperti itu. Jadi tangannya di depan dada menyilang, diangkat bagian tubuh bagian atasnya termasuk kepala sampai hampir mengenai lutut atau sekitar 45 derajat dari lantai. Kemudian balik lagi, tiduran lagi, kemudian angkat lagi sekitar 45 derajat, turun lagi, angkat lagi, turun lagi, seperti itu berulang-ulang. Mudah ya, cuma dilakukannya mungkin akan memakan tenaga yang lumayan. Terus bila perut terasa sakit saat melakukan sit up, lakukanlah gerakan kobra, posisi kobra. Jadi kalian telungkup, dorong tangannya ke atas, semuanya lurus. Ya. Seperti itu agar tidak terlalu sakit bagian perut. Oke, kemudian yang ketiga yaitu gerakan back up. Jadi untuk gerakan back up ini fungsinya untuk melatih otot bagian belakang atau back atau punggung. Ya. Kemudian cara melakukannya yaitu kalian bisa tengkurap lagi seperti push up, tapi tangannya di belakang kepala, kakinya lurus ke belakang, kemudian angkat tubuh bagian atasnya sekuat tenaga sampai
kalian tidak mampu ke atas lagi, turun lagi, ke atas lagi, turun lagi, ke atas lagi, turun lagi, seperti itu berulang-ulang. Bagaimana? Saya rasa mudah ya. Sekarang ada tugas untuk kalian, yaitu melakukan gerakan ketiga, gerakan yang tadi ya, yaitu push up, sit up, dan back up. Dilakukannya berapa kali atau berapa lama, yaitu 1 menit setiap gerakan. Kuat berapa ya? Setiap gerakan itu misalkan push up selama 1 menit kuatnya 40. Kemudian back up kuatnya 10. Kemudian sit up kuatnya 30. Jadi nanti kalian tinggal tulis di kolom komentar ini ya. Jadi namanya, misalkan nama Ridwan, kelas 12 PTKP 2, push up 40, sit up 30, dan back up 10. Itu harus jujur. Jangan sampai kalian push up cuma dapat 20, ditulisnya 50. Nanti kalian sendiri yang kena ketika dites, malah nggak bisa gitu ya. Pokoknya jujur itu harus yang utama. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Tugasnya saya rasa mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.